Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli, senang sekali kami berdua hadir kembali menyuguhkan beragam informasi menarik seputar Kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare menyampaikan bahwa Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun ditetapkan masuk nominasi pada Anugerah Pesona Indonesia 2021, ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun ditetapkan masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API 2021. Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Parepare, Amarun Agung Hamka. Amarun Agung Hamka menambahkan, pada ajang bergengsi seleksi pariwisata daerah yang dilaksanakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, bekerja sama PT Ayo Jalan-Jalan ini, Parepare berhasil memasukkan 2 kategori pariwisata daerah dalam nominasi itu. Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun masuk nominasi API 2021 kategori Destinasi Kreatif, sedangkan Roti Mantau kategori Makanan Tradisional. Monumen Cinta Sejati merupakan kado pernikahan Presiden ketiga Republik Indonesia, Profesor B.J. Habibie bersama istrinya, Ainun, yang dipersembahkan Wali Kota Parepare, Dr. H.M. Tovan Pawe SHMH. Tovan Pawe memimpin Parepare dengan menjadikan B.J. Habibie sebagai inspirasi membangun kota. Inspirasi cinta sejati Habibie Ainun ini terpahat abadi di alun-alun Kota Parepare, tepatnya di sudut lapangan Andi Makassau. Monumen tersebut diresmikan langsung oleh B.J. Habibie pada tahun 2015 lalu. Acara tahunan ini menggunakan 2 saluran voting, yakni melalui media sosial atau IG dan YouTube channel API Award dan SMS Premium, yang dapat dilakukan dengan cara mengirim SMS ke nomor 99386. Pemungutan suara dilakukan mulai 1 Juli hingga 31 Oktober. Izin Pak, bisa diulas sedikit ini terkait masuknya Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun sebagai nominasi API 2021 dan hal apa yang mendasari sehingga dipilihnya Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Silahkan. Jadi baru-baru ini Anugerah Pesona Indonesia mengumumkan nominator, salah satunya nominator untuk destinasi kreatif, dan alhamdulillah Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun masuk dalam nominasi tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari panitia bahwa monumen yang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Tovan Pawe, ini dianggap bahwa salah satu kreativitas dari pemerintah daerah menjadikan Parepare sebagai kota cinta melalui pembangunan monumen ini. Jadi ini dianggap sebagai ide kreatif pemerintah daerah, khususnya oleh Bapak Wali Kota Parepare. Selain monumen cinta, Parepare juga dianugerahi nominator sebagai makanan tradisional daerah, yaitu mantau, roti mantau pare. Jadi ada 2 nominator yang menjadi nominasi kita di API 2021 di tahun ini. Kami sementara menunggu juknis berkaitan dengan dukungan. Jadi walaupun sudah masuk dalam nominasi, tentunya dia akan menjadi juara jika para wisatawan, masyarakat ingin memvote nominasi ini menjadi destinasi kreatif yang juara. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Satu persatu pedagang dan juga pengunjung pasar Lakesi diedukasi oleh personil Koramil 02 Soreang terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Di samping itu, masyarakat juga dibagikan masker agar tetap safety selama beraktivitas.
Personil Koramil 02 Soreang Kodim 1405 Parepare, Sulawesi Selatan membagikan masker kepada masyarakat di pasar tradisional Lekesi Kota Parepare, Sulawesi Selatan Rabu siang. Satu persatu pedagang dan pengunjung di pasar Lekesi, Kelurahan Lekesi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan diberikan masker oleh personil Koramil 02 Kodim 1405 Parepare, Sulawesi Selatan. Masker diberikan agar warga terhindar dari penularan virus corona, walaupun kota Parepare, Sulawesi Selatan kini menjadi zona hijau. Namun TNI di Parepare terus membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Juli 2021, menggunakan pembagian masker buat para pengunjung pasar dan pedagang agar mereka menggunakan masker pada saat beraktivitas untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Khususnya di daerah pasar Lekesi. Terima kasih. Ini ada berapa masker yang dibagikannya? Masker ini ada kurang lebih sekitar 400 masker. Selain pemberian masker juga ada himbauannya. Di sambung juga masker yang dibagikan, kami tetap menghimbau agar setiap pengunjung dan penjual pasar Lekesi tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan terlalu banyak agar virus corona tidak kembali ke tempat yang lain. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wakil Wali Kota Parepare mengajak pemuda untuk tanamkan cinta tanah air. Hal ini disampaikan pada sosialisasi terhadap peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna menetapkan rasa cinta tanah air bagi pemuda. Ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan sosialisasi terhadap peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna memantapkan rasa cinta tanah air bagi pemuda. Kegiatan itu dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim, dan sejumlah organisasi di Hotel Pare Beach. Dirinya menyampaikan apresiasi dengan pelaksanaan kegiatan ini. Baginya sosialisasi ini sebagai wadah mengingat dan memelihara rasa cinta tanah air semakin besar, khususnya generasi muda. Untuk itu dirinya mengajak para pemuda dan kaum milenial untuk paham dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam memantapkan rasa cinta tanah air untuk mengimbangi perubahan global seperti kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, yang bisa memberikan akses negatif terhadap kehidupan bernegara. Sekarang tantangan untuk memelihara rasa cinta tanah air tentu semakin besar. Bangsa kita semakin berkembang, penduduknya makin bertambah, tentu juga makin banyak masalah, makin banyak persoalan-persoalan. Dan terkecuali di kalangan generasi muda, kehidupan ke depan tentu tidak semakin mudah, tapi semakin penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, di sisi lain, pemuda atau lebih sering kita kenal dengan milenial ini adalah merupakan pelanjut atau estafet kepemimpinan bangsa ini ke depan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, para pemuda tentu tidak sampai pada hanya ucapan-ucapan belaka, tetapi perlu ada pemahaman yang kuat, dan semua itu harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara itu, Kepala Badan Kesbang Pol Kota Parepare Muhlis mengatakan sosialisasi ini sebagai upaya mengingat kembali nilai-nilai budaya bangsa, khususnya menyasar kalangan muda. Dengan masuknya budaya asing yang terus merembet masuk ke negara ini, sebagai pemerintah kita perlu mengingatkan kembali bahwa nilai luhur bangsa harus sejalan dengan Pancasila. Budaya bangsa yang coba kita sosialisasikan supaya bisa berkesan kembali bahwa bangsa kita, khususnya kaum milenial, kaum generasi muda, ini pergeseran nilai untuk terhadap budaya. Pada karena itu kita tidak boleh lengah konteks pembinaan milenial, konteks pembinaan generasi muda supaya mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai luhur bangsa
sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini harus kita kembangkan, karena kalau ini hilang, apa jadinya bangsa kita ini? Ya, oleh karena itu pemahaman ini sangat penting bagi kalangan milenial untuk memahami dirinya sendiri. Dirinya adalah seorang bangsa. Siapa yang membesarkan bangsa Indonesia kalau bukan bangsa sendiri, termasuk kalangan generasi muda. Kalau ini luntur nilai-nilai budaya, hancurlah kita. Ya, karena peradaban budaya di Indonesia ini kan berbagai macam, dari suku, agama, ras, dan kepercayaan. Budaya lokal itu perlu dikembangkan hingga bisa menjadi aset budaya nasional. Kita juga tidak terpengaruh oleh budaya asing. Ini kan kelihatannya karena kemajuan teknologi, budaya-budaya asing itu merembek masuk ke negara kita. Sasarannya siapa? Kalangan milenial. Kalau kalangan milenial dihancurkan dari segi budaya, yakin peradaban kita bisa luntur. Itulah sampai kita konsen kembali. Bapak Wali Kota sudah menekankan bahwa bangsa kita ini ada pergeseran. Oleh karena itu bagaimana mengembalikan lagi kembali supaya ini tidak akan runtuh, dan bangsa kita khususnya masyarakat kita di Parepare Karanganyar betul-betul bahwa nilai luhur Pancasila, nilai luhur budaya bangsa itu sangat penting demi kelangsungan relasi muda kita ke depan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, di hadapan ratusan alumni pada wisuda ke-31 Universitas Muhammadiyah Parepare, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Dr. H.M. Nasir berpesan agar para alumni menjadi aktor atau pelaku perubahan dengan komitmen moral dan menjadikan ilmu sebagai alat pencerdasan dan pencerahan masyarakat. Universitas Muhammadiyah Parepare atau UNPAR menggelar wisuda ke-31. Wisuda tersebut digelar melalui rapat senat terbuka di lapangan Kiai Sanusi Magu UNPAR Selasa 15 Juni 2021. Kegiatan dihadiri sejumlah tokoh penting, Wakil Wali Kota Parepare Pangerang Rahim, perwakilan LLDIK di wilayah 9 Sulawesi, koordinator Kopertais, dan perwakilan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulsel. Pada kegiatan itu, Rektor UNPAR Dr. H.M. Nasir menyampaikan beberapa pesan penting untuk wisudawan. Pesan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan pegangan para alumni UNPAR. Pertama, agar para alumni menjadi aktor atau pelaku perubahan dengan komitmen moral yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kebangsaan. Dr. Nasir juga berpesan agar para sarjana UNPAR menjadikan ilmu sebagai alat pencerdasan dan pencerahan masyarakat, bangsa dan kemanusiaan secara luas. Selanjutnya, ia juga ingin agar para alumni menjadi individu-individu kekuatan perubahan sosial atau agent of change. Dr. H.M. Nasir mengutip hadis Tabrani dari Abu Dzar Al-Ghifari yang mengatakan bahwa barang siapa bangun pagi hari dan hanya memperhatikan masalah dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa tidak pernah memperhatikan urusan kaum muslimin yang lain, maka tidak termasuk golonganku. Dalam wisuda ke-31 ini, UNPAR telah mencetak lulusan sebanyak 190 orang untuk jenjang sarjana S1, 26 orang untuk jenjang program magister atau S2, dan 3 orang untuk jenjang program doktor atau S3. Jumlah keseluruhan 219 orang. Erwin, Dila, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.